nyo makan, selesai suami isteri laki bini ada amak awak di makan di pematang itu. Kata ayah, tuan-tuan tua, tengok selemo keluar. Sodap makan. Kenapa? Karena tenang pikiran, enak perasaan. Ini orang makan ni pilih restoran mana nak makan. Nak pakai AC, nak kipas angin. Nak apa sejuknya bisa di setel. Atau letak ada sambal tu. 8 boleh macam. Kata ayah, kata apa tu? Mano nak lomak ni ya, mano nak lomak. Macam ikut je itiak kayaknya tu ya. Nak tentu nak lomak. Kenapa? Karena sini tak aman. Sini tak aman. Kenapa? Gua sudah tanya ke PK menangkuk tak melakang. Kalau kita membaca tahun baru Islam atau Muharram, bulan yang diharamkan oleh Allah itu ada 4 bulan dalam 1 tahun. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, dan 1 yang terpencil yaitu Rajab. Artinya di bulan yang 4 itu, di masa Rasulullah diharamkan berperang. Karena masa Rasulullah dan sebelum masa Rasulullah itu orang adalah gemar berperang, bunuh-membunuh. Kalau bawa konsep kita secara Islam bahwa bulan yang 4 itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab tidak boleh mazluman, tidak boleh bertongkau-tongkau seorang kampung kami, tidak boleh bercakap-cakap, hindari berbantah-bantah. Begitu Allah muliakan bulan itu. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, kami mohon maaf suara tidak seperti yang biasa karena kurang istirahat. Kok air ompek sekali timbul. Itulah, jangankan meminumnya, memilih aja lah risau. Tamanu nak minum dulu. Ompek RT sih kau nak. Patilah nama ketinggalan. Jadi ompek topik minum kau kira saci RT cie lah. Mantap, kompak namanya. Berarti kalau macam itu ompek jam loa kayak ceramah ya. Ibu-ibu sanggup tak mendengarnya sampai 4 jam itu? Bapak sanggup? Saya tak sanggup. Baru acara di Malaysia, lanjut ke Kampar, lanjut Pekanbaru, balik lagi ke Bangkinang, balik lagi ke sini, besok ke Sumbar lagi, gitulah. Baik mak dan bapak ibu terhormat, walaupun sejarahnya hijrah ini panjang dan banyak makna, kita ambil hanya sekelumit kecil. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita mengambil iktibar dan menjadi pelajaran untuk kita bersama. Pertama, Bapak dan Ibu, Rasulullah di Mekah itu sangat-sangat super sibuk mengajak manusia ke jalan Allah. Super sibuk. Karena manusia waktu itu, mak dan bapak, yang mainan sehari-hari siang dan malamnya itu adalah barang yang dilarang oleh agama. Karena waktu itu adalah hobi mereka. Apa hobi mereka itu Ustaz? Maling, rampok, teler, mabuk. Apalagi, mohon maaf, main perempuan, zina. Tidak dipandang siapa anak siapa, orangnya dari mana, tidak dipandang Pak. Kebiasaan yang jelek itulah dirubah oleh Rasul. Oh, secara ibadah mereka mohon maaf Bapak Ibu menyembah berhala, Lata, Hubal, Lahuza. Bila mereka tawaf dikelilingi Ka'bah, itu mereka mohon maaf tanpa busana, tanpa kain. Itu yang dirubah oleh Rasulullah.
Cobalah Pak RT malam ini berangkat ke tempat orang yang teler-teler tu, ha? Hoi, mangga kalau kau, ha. Ambo Rasul ndak orang tu nak lari tu Pak RT, dengan kau naik. Tapi Rasul itulah yang ia hadap. Ketua tu komandannya siapa? Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sofyan. Itulah yang dihadapi oleh Rasul. Bang. Pak, tak boleh. Berhentilah. Jawaban mereka apa? Rasul mengajak, mereka mengejek. Rasul merangkul, mereka memukul. Itulah tantangannya Rasulullah. Kalau membaca sejarah, keluar Rasulullah dari kota Mekah itu dengan sahabat. Tantangannya dua pilihan, hidup mati. Itu aja Pak, hidup mati. Rasul bisik-bisik. Bang, hai kawan-kawan, nanti malam kita ya ziarah, kita pindah ya ke Madinah. Kita pindah. Gimana caranya? Tolong sampaikan sama kawan-kawan ya, bisik-bisik, yo jangan dongan orang dak. Mereka terongan dia Abu Lahab, Abu Jahil mati awak mereka. Rasulullah bisik-bisik, kemudian kawannya juga begitu, sirrun ala sirrun, rahasia-rahasia. Tapi kiranya yang Abu Lahab dan Abu Jahil gerak-gerik Nabi Muhammad dengan sahabatnya itu diintai siang dan malam. Jadi kalau awak punya musuh di kampung kau, apa je nak awak buat tentunya dah. Kalau awak buat lah tentunya dia. Siapa tu kan menikah dunia. Awak menikah salah je dah. Makanya dalam masyarakat kau sama salah je. Kaya awak salah je, miskin awak salah je, babinyi awak salah je, tak babinyi salah je. Iya. Kan babinyi dua salah je ni. Aduh je kiranya. Memang begitu. Jadi bapa dan ibu yang terhormat, inilah. Jadi Rasulullah tu pindah dari Mekah ke Madinah tu tantangannya mati. Abu Lahab tahu, Abu Jahil tahu, buat pengumuman. Kawan-kawan, nanti malam Muhammad, namanya nabinya nakkan nabinya musuh godang. Muhammad juga akan pindah. Siapa yang sanggup membunuh Muhammad dengan kawannya, itu hadiahnya 100 ekor onta. Apa banyak ada amak tu, anggapnya lah 25 juta untuk siku. Dikali 100 ibarat bintinya. Itu senang nanti untuk mabuk-mabuk dia. Makanya kini orang-orang yang kini nak sawi nak untuk sawit muda pun nabi dia. Iya. Abi. Dulu ninja nama kini tak boleh nak nama ninja tak apa namanya lah Abi. Yang berani keluar siap mati. Yang tak berani keluar berangkat hijrah tak sanggup balik lagi ke Mekah. Bini ikut jadi. Suami berangkat, isteri tak mau, tak apa-apa. Pokok siapa yang mau berangkat siap untuk mati. Contoh itu demi agama Pak. Tinggallah rumah, tinggallah kekayaan, tinggallah harta. Pokoknya berangkat. Yang takut berangkat, takut mati, balik ke Mekah. Tak jadi hijrah. Dan takut dan tidak daripada mati yang cakap macam ikut lain. Yang balik tu siapa mereka tu Ustaz? Tu 3 golongan. Yang pertama syirik, yang kedua munafik, yang ketiga fasik. Jadi orang bertiga ko ama ayah syirik, munafik, fasik, ikon tak boleh menjadi wali ketika anaknya menikah. Ko anak gadis. Kamu nikahnya, aku ayahnya. Hai Kariman, iya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Aku terima nikah Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Ditanya oleh Pak kau, gimana saksi? Sah. Yang saksi kau padu tolo berdoa wali kau le Pak. Kau kerajanya ya. Bahwa batal nikah. Jadi kalau amak punya anak gadis, dah semayang laki awak, dia padu tolong, dia pemaliang lo, dia padu apa pengicu pula, besok kamu menikah anak kecil ke Pak Kau atau capek. Pak Kau jenayahnya jadi wali lah. Aku betul mau, iya ayahnya tak semayang, dia padu tolong pemaliang ayahnya kok pitiran nak cak abi dia. Bu. Kalau kejadian contoh tu sanggup tak ibu-ibu mengecek dapat orang banyak besok? Kan
Kalau ibu tidak sanggup bilang, berarti anak batal nikahnya. Artinya tidak sah. Zina anak selamanya. Lahir anak pertama, zina, anak zina. Dua, anak zina. Ketiga, anak zina. Kenapa tidak dikecian? Sanggup ibu bisa buat tak? Mana ibu sanggup menyambutnya atau melepas anak berzina? Sanggup? Sanggup? Kalau sanggup, siap-siap ibu kan dicarain dia lagi. Kau lagi malu dan dia ada penuh orang banyak. Yo, aku hadiah atau kopi ini alah. Selesai. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Asabilah dengan bijak. Bang. Bapak, ni anak kan mau menikah ni. Solatlah bang. Jangan duto je lah. Jangan itu. Ambo kadang-kadang kalau tengok amak-amak dia Pak Ketua yo, ibu mau cari wajahnya, tengoklah wajahnya la ilaha illallah. Ada nampak mu tengok wajah-wajah kecewa dapat laki. Jadi begitu mereka takut. Mereka takut keluar dari kota Mekah tu, mereka takut mati dihintai oleh Abu Lahab dan Abu Jahil. Cuma di situlah hebatnya siasat Rasulullah itu. Mau keluar dari rumah sahabat itulah tengah malam, itu tentara Abu Lahab dan Abu Jahil di luar itu merah padam wajahnya agak kayak singa mau memangsa. Susah Rasulullah keluar. Kata Rasul, Ali, ya Rasul, ikut nampaknya tak bisa keluar. Kenapa ya Rasul? Itu tengok satu pun tak ada yang ngantuk. Ada jam 1 malam. Gimana ya Ali? Tenang aja ya Rasul. Gini aja ya Ali, kamu tidur di tempat saya tidur di tempat engkau. Mau kamu Ali? Mau ya Rasul. Inilah politik. Makanya Rasulullah itu ahli siasat, ahli politik. Makanya imam wajib pandai politik. Pengurus masjid wajib pandai berpolitik. RW RT wajib pandai berpolitik. Apalagi ustaz. Wajib pandai berpolitik. Kalau imam tak pandai berpolitik, hancur makmum Pak, hancur. Kata imam, saf lurus dan dirapatkan. Itu ada politiknya di situ. Walaupun sunnah, kata Rasul sunnah, tapi isi di dalam ada politik. Menengok bahwa imam memandang ke belakang itu saf lurus dan rapat. Perintahnya memang itu. Tapi ada isinya di dalam juga, ada siasat politik. Apakah yang jamaah di belakang tu yang tua-tua? Apakah mukimin? Apakah musafir? Atau anak muda? Atau nyata nak tua macam ikut jadi makmum di belakang. Imam dihampainya ayat panjang-panjang. Allahu Akbar. Beda dengan ayah-ayah ni jadi imam. Kita jadi imam sejak dulu tak pernah orang komplain. Kalau masuk kini tak ada orang demo-demo. Sebab ayah-ayah dulu ayat dia ayat lengganan aja nyo Pak. Wal asri inatena kul Allah kul ya al kafirun. Kadang-kadang kul ya kafirun, kadang-kadang tam nama nola painyo. Wala antum nama abatum wala antum wala ni. Error kaset. Itulah kita yang dulu. Beda dengan anak-anak sekarang, hafal 2 juz, 5 juz, 10 juz. Kadang-kadang di sekolah tak lupa dari kadang-kadang perasaan. Masjid-masjid musafir pula. Allahu Akbar. Mulai baca Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, kata jemaah. Ya dibacalah oleh imam ayat menurut inyo, yo panjang indak, pendek indak menurut inyo. Tapi yo belakanglah ponyong dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Lah sampai sehalaman, ulun ada tanda-tanda rukuk oleh nambah pula ayat berikut. Wa ma liyal hamdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ama yang ayat itu makin ke bawah aja. Nak tahan. Dah sampai 2 halaman belum juga ada rukuk. Nambah pula ayat berikut. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ama yang ayat ke bawah tadi ndak toloklah menggigit-gigit lutut. Besok dia ajak mak, yang masjid wa mak solat jemaah siapa imam? Si anu indak. Itu jadi ada khatib harus pandai berpolitik. Ini enggak
Baru rukun dengan ditambah dengan mukaddimah ada 15 menit. Isinya setengah jam, berarti sudah 45 menit. Kawan sebelah kanan, nak je ngerti kawan nak pergi ke Jambi, kawan nak ke Sumbar, kawan nak ke Medan. Tambah nak Korojo bagai. Ada sebelah kanan, nak je ngerti dah. Togak kawan dia bilang, berhenti dah, berhenti dah. Jadi harus pandai berpolitik. Saya juga kayak begitu, saya harus pandai berpolitik. Kalau ada yang nganggo-nganggo nak pergi pulang, kan berhenti dah leh. Pada awal kena kunyah dia orang tonok juga leh kan. Naknya ada je sebagian ustaz tu nak pandai berpolitik ngaji surang aja. Orang lah lolok lah angguk-angguknya nak ngaji dah leh. Di kampung kami. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Nah, sekarang itu kan sejarah, Rasulullah itu singkat ya, sekelumit aja kita ambil. Awak mau kadiri awak. Jadi hijrah tahun ini, Muharram tahun ini gimana Pak Ustaz? Pertama, semangat menjalankan agama. Itu dulu. Apa lo nak tutu kau dan tengok ama-ama ayah, mohon maaf lah Bu. Kalindung ibu menengok-nengok sikit-sikit. Cuba agak togak lutui aja. Tengok nama sandar-sandar. Cuba tengok dia bu. Nama sandar dua-dua kau mana banyak nan tua nan muda. Nan muda nan tua. Cuba tengok. Nan tua banyak kan? Tak lama dia poi je. Jadi semangat. Ini masjid. Masjid ni untuk apa? Untuk bersolat satu solat berjamaah. Untuk solat berjamaah, datanglah ke masjid. Sebelum awak diangkat orang ke masjid. Makanya saya tanya sama Pak Ketua tadi, berapa kakak di lingkungan masjid? Kalau situ 80 Ustaz. Anggaplah kalau 80 dikali 4. Berapa itu? 320. Anggaplah 20 keluar kota. Tinggal lagi 300. Sebetulnya kalau inginlah pemerintah tempat Pak RT, Pak RW ingin mendata masyarakat kita ini yang akurat, jangan waktu sekarang. Kapan datanya Ustaz? Waktu raya kurban itu, raya kurban. Itu akurat datanya itu. Enggak awak datang ke rumahnya ingin mencucuk ya awak. Pak RW, Pak RT, pengurus, kami 2 kupon dapatnya. Kami merompek tu, anak-anak tu lah menikah, sedang hamil kini, dan sunat tu beranak lo, lah 2 anaknya ni. Entahlah. Bu. Ini begitu. Sebelum awak diangkat oleh orang ke masjid, datanglah ke masjid. Tempat yang nomor 1 di dunia ini dibuat Allah Ta'ala yang sangat mulia, yang sangat tentram, masjid. Makanya beruntung orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Oh Ustaz, tanah saya enggak untuk pekarangan, enggak untuk masjid Ustaz, hanya pekarangan. Semua yang dipakai di masjid itu sama. Beruntunglah orang yang berwakaf untuk masjid, karena tempat di dunia ini yang dimuliakan Allah dan berikan kemuliaan dan fadilah yang banyak adalah masjid. Mula awak kini cubalah tengoknya, ada orang bercokak-cokak laki bini lari ke KPKP, orang mabuk-mabuk kau lari ke KPKP, ada anak mahasiswa kau kuliah judulnya tak terima lari ke KPKP. Coba lari ke masjid, tenang, aman, damai. Saya belum pernah tengok orang di masjid bercokak-cokak, tak ada. Tenang, aman. Orang gila pun masuk dalam masjid tenang, dia aman, dia tak gila, dia aman aja dia. Iya tu nak. Cuma orang waras jadi gila kan payah. Masjidnya tempat diibadah dibuat Allah Ta'ala. Coba, saya tahun baru Islam ini kan rajin saya ke masjid. Coba, semangat. Itu makanya saya bilang tadi, mohon maaf ayah-ayah hamba kau, karena kalau 60 rato-rato juga, tak 50 rato-rato lah, kalau 60 kalau mau coba tes kau, tak lama lah memang. Bisa saya tes, gimana Ketua boleh dites ni Pak Ketua? Lama tak ayah-ayah awak kau duit lah.
Boleh ke tuan dites? Amak boleh budi buat tes ayah-ayah awak amak. Amu biasa ngin tesnya. Lamun nak ayah-ayah ko idi atau sekejap lain. Biasa mau tes. Kalau nak amak ayah percaya mai buat cuba. Buat tes orang. Okey, izin namo ke amak ayah-ayah. Mohon maaf ya ayah ya. Ayah nak namo buat putih kalau ayah boleh dokek. Ayah lama apa mungkin ni ayah? 60? Ndak nan pas ya jo tu 60 ampe ko 67 ko atau 70 69. Okey. Ayah ambo alhamdulillah sampai kini umurnya 69. Nyo sehat walafiat dapat beribadat jo. Kan alhamdulillah itu. Lamun dak ayah awak ko hidup lewat cuba. Kalau Rasulullah hidup berapa lamanya? 63 tahun. Kata Rasul, umur umat saya lam yazid wa lam yangkus. Tak jauh beda. Jika lebih tak seberapa, jika kurang juga tidak seberapa. Rasul 63, ayah mula 69, berartilah bonus. Kalau dalam rahim ibunda, ibu awak, mak dan ayah baru 3 periode. Satu, hidup di alam roh. Roh ada, jasad belum ada. Anak cucu kita belum lahir ke dunia, belum ada jasadnya, rohnya sudah ada di luh mahfuz, di kitab mubina, sudah tertulis di kitab Allah, an-nabra'aha, tinggal menjalankan kapan ditiupkan ke dalam rahim ibu yang mulia yang punya perhatian dan kasih sayang. Hidup yang kedua dalam rahim ibunda yang mulia. Kita sudah jalani alam roh sudah, alam rahim ibunda sudah, dalam rahim ibunda yang mulia sudah ada tekan kontrak. Siano, kamu nanti jodoh siano dengan siano. Kamu besok rezeki sebanyak itu. Nak tambah ya Allah cukup. Kalau banyak nanti kamu sombong. Kalau sedikit nanti kamu kufur. Si fulan, kamu besok umur hanya sekian tahun. Nak tambah ya Allah cukup. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedatiak nak ditambah, sedatiak nak kurang. Si fulan, besok kamu penyebab mati di sintrom listrik, hanyut di sungai, patok ular, atau dihimpit oleh kayu, atau serangan jantung, jatuh di kamar mandi, atau kamu COVID-19. Itu akhirnya beres, habis dunia tekan kontrak. Semua kita sudah tekan kontrak dengan Allah dalam rahim ibunda yang mulia. Lahirlah ke dunia, inilah hidup gelombang yang ketiga itu, dunia. Dunia ini fana, sementara, bukan selamanya. Nah, bagi ayah-ayah awak kau, mak-mak tak lama lah. Rasulullahnya 63. Umur umat saya kata Rasul tak jauh beda, kok melebih tak barak, kok kurang tak barak. Maka umur umat Nabi Muhammad yang banyak meninggal antara umur 50 dan 70. Kini ayah amula 69. Kalau dulu dalam rahim ibundanya hanya 70 tahun, barat tinggal 1 tahun. Kau tahu ayah. Selesai pemilihan wali kota, gubernur, habis itu. Tapi mohon maaf ya ayah, ikut contohnya, ya contohnya, ndak sabananya, because ndak lama selera makan. Amak juga tengok juga lah kawan-kawan, tengoklah wajahnya, tengoklah kiri kanan kawan tu, amak-amak tu, pada nak pucik-pucik tanggung, ndak lama lah tu. Tapi persoalan bukan mati. Inilah tahun baru Islam itu membuat perubahan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah Taala, takutlah kalian kepada Allah Taala. Azab Allah pasti, ancaman Allah pasti. Amal ibadat belum tentu diterima, entah mungkin ditolak oleh Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dulu ambo meraja dulu di Bukit Tinggi, di Pasir sampai Angket Candung itu diajar di buya ambo. Wal tanzur itu asal katanya nazara yanzuru unzur. Bahasa awak, tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat li ghadin. Li ghadin itu asal katanya ghadan. Hilang jadikan ghadin. Kenapa? Masuk lam. Li ghadin. Huruf khafat.
Artinya apa? Tengoklah baru amal ibadat yang kalian perbuat untuk hidup yang lebih panjang. Mana hidup yang lebih panjang tu Ustaz? Habis dunia ini ada 6 negara yang wajib kita tempuh satu persatu. Alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim, lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Itu disebut dengan yaumil akhir. Jauh oleh amat ayat. Alam kubur, awak masukkan saudara awak ke dalam liang lahat, ditutui dalam lahat di Tuhan, ditutui, ditimbun. Kok bolehlah dipadik macam orang punya, apa nama? Apa namanya Pak? Tua yang punya kontrak-kontrakan itu, bukan tak cukup ditijak dia, sambut tanah tinggi, injak elok-elok. Bahawa kuburan itu 5 pelajaran yang besar. Satu, kubur adalah sangat sempit. Masuk ke dalam, menghadapkan ke kiblat, diambil juga papan, tak bisa mangah-mangah. Yang kedua, alam kubur adalah alam zulumat, bersangatan gelap. Kalau Buya Ambo majar dulu, muta'addi, bersangatan gelap, bukan lazim, muta'addi. Kalau kau mati lampu kalam, itu muta'addi, tidak, itu lazim. Masih ada nampak tanda-tanda cahaya dari jauh. Kuburan tidak ada, gelap gulita. Alam kubur adalah alam yang sangat sunyi, tidak ada sahabat. Almarhum presiden kita dulu saya tonton itu, Soeharto, lebih 3 kilo mobil yang mengiringi, wow, lebih 3 kilo Pak. Tapi begitu ditimbun, surang juga tak amu dari atas dekat kuburan tu. Terompak putrinya dibawanya pulang boleh. Iya. Yang keempat, kuburan adalah sangat dingin. Kalilah dia amat ayah tanah berkuasa meter jadilah duduk situ. Basah duit ku awak. Ayah memalukan badan awak, kain kapan setipi konya 3 lapi. Itu pun taklah kain awak dah. Iuran masyarakat 2,000 sebulan. Kau datang Pak RT meminta namu bayar. Amat tinyo lah belum memakai dulu. Di kampung kami, di sini kan parah dari itu kan. Coba. Ya ta'allaqu minas sama'i wal ardi, digantungkan Allah Ta'ala amal ibadat awak kalau mati membawa utang. Itu kain kapan tu bau utang. Abaye coba. Makanya ama ayah supaya indah so masuk lahat awak, masuk dalam kuburan awak, tak mau kain orang dah. Pulang dari sekolah besok pagi, apalah ke pasar, balilah kain kapan. Betul jual rumah balik 2 meter. Macam itu, 2 untuk 3 untuk kain kapan, cik kain sarung, cik sorban. Kalau mamak mereka cik kain sarungnya, cik mukena, ditambah dengan baju mukena. Lain kain awak bau. Kau nak kain di rumah 2 lemari, 3 almari, 1 pun tak laku dibawa. Betul apa tidak? Alam kubur adalah alam yang sarangnya ular akan masuk ke dalam. Sangat sempit, sangat gelap, sangat sunyi, sangat dingin, sarang ular kan masuk ke dalam sadonya. Tak masuk ambo. Akhir dari kehidupan awak adalah kematian, akan masuk ke dalam liang lahat. Betul apa tidak? Makanya dulu qasidah awak dari Sumatera Barat terkenal itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Jikalau ada amal di dunia, setelahnya di pembaringan. Baru tahu punya amal ibadat terbujur badan di liang lahat. Baru tahu punya amal ibadat. Oh iya, kau amal puasa ambo, kau amal zakat ambo, kau amal wirid ambo, kau amal macam-macam. Tapi lagu tu kini tak laku le mak ayah, tak laku dah. Ada orang pesta kini buat lagu tu tak amun, tak gairah wan takwi anonganyo. Yang laku kini Pak tiba lagu dandut apalagi 17 Agustus kalau dokek ko kini kan Juli ko Agustus kan lah dokek ko lah diancang-ancang oleh Pak RW je Pak RT kini ko marah banyak juga tampinang di mana dandut kan dilakukan di mana kan dibuat kalau itulah laku entahlah tiba lagu dandut jangan ditanya puno tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi, mata berpicangan, bibir bawah bergigit. Ayah di muka amak di muka datuk di muka tak ada malunya. Padahal akhir kehidupan adalah kematian. Iya atau tidak? Jadi semangat awak ke masjid.
Datanglah ke masjid sebelum awak dipikul oleh orang ke masjid. Bapak dan ibu, oh saya enggak Ustaz, ke masjid udah biasa Ustaz, dah rajin, bagus. Gimana semangat beramal ibadat tahun ini? Saya akan jadikan semangat qiraatul Quran. Saya akan baca Al-Quran saat one day one juz. Tahu one day one juz? Saya akan baca Al-Quran satu hari, satu malam, satu juz. Berarti satu bulan sudah tamat Al-Quran 30 juz. Gimana caranya Ustaz? Zuhur 20, Asar 30, Maghrib 30, Isya 30, Subuh 30. Lengkap satu juz, satu hari, satu malam. Coba. Ikhwan kadang-kadang itulah mikir sama ayah, mikir. Kalau sempatlah saya ni dipanggil oleh PJ Gubernur. Awak ini PJ je nyo Pak. Gubernur PJ, Wali Kota, Bupati, kadang desa PJ nyo. Orang PJ itu tak bisa mengambil keputusan dah Pak. Cuma jalan aturan yang ada aja nyo. Itu pun taklah selesai dah. Makanya jalan bongkak-bongkak, berlubang-berlubang. Nyo nak bisa dibuat dia. Kenapa nak bisa dibuat? Nyo keputusan tak bisa. Makanya copeklah pilih gubernur. Kalau ambo jadi gubernur 2 hari baru baik Indonesia. Tak lama-lama bukan 100 hari, 2 hari. Kalau nak elok buruk tu aja. Artinya coba Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Kamu yakin awak dalam masjid ni semuanya pandai baca Al-Quran? Yakin saya. Oh, masalah bagus tak bagus satu lain. Pas kayak jari tangan kita ni, kita yang hadir, pas kayak ginilah. Yang paling tinggi berarti yang paling bagus baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagus. Ada bawa seketik dari itunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adalah agak bawah ketik lo dari ko. A'udzubillah. Adalah agak jauh bawah seketik ko. A'udzubillah. Adalah agak paling jauh paling jauh tu. Tak jadi soal. Mau kayak itu hanya bisanya. Tak jadi soal. Silakan. Langsung sempatlah saya dipanggil oleh Pak PJ Gubernur atau Wali Kota. Kariman. Ya Pak. Di kau tu kan sudah doktor tu S3, betul. Ini pekerjaan ada 5 ni, mana nak kau pilih? Nak kau nak jadi dosen atau kepala SMA atau kepala SMP atau kau nak garing jadi guru TK atau PDTA? Mana kau pilih ni Kariman? Kalau contoh itu nanya amu memilih guru TK Pak. Lo mak guru TK, kalau dosen sakit otak Pak. Harus banyak membaca, banyak buat karya ilmiah, kayak seminar-seminar yang diajar yang codiok bongak. Yang codiok betul-betul codiok, yang bongak dia nak tahu apa je dah. 8 tahun kuliah dah, just selesai dah. Oh, milih hingga di kepala SMA. Jangankan kalau dulu ayah kita atau guru-guru kita sepedanya hilang anginnya tu, awak tolong pompa kita carikan segala macam. Kalau kini enggak, sepeda guru tu habis pompa hilang angin dia. Kalau guru TK, sedap Pak. Masuknya 8 bulan je 10-2 jamnya Pak. Modal cuma 1, balon ku ada 5, meletus pulang le Pak. Jam 9 naik carincing namanya tu apa? Ya anak-anak kita sebelum istirahat kita makan dulu ya. Ya Bu Guru. Anak-anak kan bawa kue tu. Mulai guru buka kuenya. Keluar pula 2 orang guru dari kantor buat piring, buka kuenya. Lah diambil lah dia kue tu. Pawi konyang 3 setel kain setahun, gajinya 1.500.000 sebulan. Guru PDTA mengaji, Masya Allah. Anak pandai baca Al-Quran, anak pandai azan, anak pandai jadi imam, anak bisa solat jenazah, anak pandai doa dan lain-lain. Kering kena buat, oh jam walui nak, oh jam lompat. Tak duli dia anak kini tu.
Anak pandai ngaji, anak pandai solat, anak pandai baca doa, solat jenazah. Bisa. Oh, pagi minggu anak-anak didikan subuh. Semua dibaca anak-anak diajarkan ustaz. Digaji ustaz tu 150,000 sebulan ya Pak. Lah 3 bulan lo nak bayar dia pengurus. Maaf ya Pak, kau banyak menengok ke apa bukan apa tak membayar ya. Entahlah. Coba mulai hari ini, Ustaz, saya di kampung ini guru yang mengajar di masjid itu guru mengaji, saya bayar, saya yang bayar gajinya. Mulai hari ini saya yang bayar gajinya. Kan begitu? Oh, saya tidak ada duit, Ustaz. Saya akan murakal Al-Quran 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu. Sebuah Al-Quran. Coba. Oh, saya tidak, Ustaz. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya baca Al-Quran. Tidak bisa menggajinya. Okey. Saya rekening lampu yang mengajar anak-anak itu, listrik itu, saya yang bayar. Oh, saya tahu Ustaz. Saya menjaga keamanan, pokok anak-anak jangan heboh, pokok mengaji dengan baik. Mungkin orang yang menjaga keamanan yang membayar rekening listriknya mungkin lebih besar pahalanya daripada orang yang mengajar Al-Quran. Bukankah itu rahasia Allah? Kita tidak tahu. Yang mana nanti membawa kita terang kubur, lapang kubur, membawa kita masuk surga, lewat di siratal mustaqim khal barqil khatim, kayak kilat yang menyambar. Tak tahu kita yang mana. Makanya kemarin saya buat musabaqah tilawatil Quran, Pak. Ini tingkat kota, tingkat provinsi, hadiahnya 2 juta, 3 juta. Saya buat kemarin untuk musabaqah tilawatil Quran, guru-guru mengaji se-Provinsi Riau. Hadiahnya umroh, Pak. Saya umrohkan. Saya umrohkan. Karena besar jasa mereka. Saya pandai baca Al-Quran oleh ngaji-ngaji di surau itulah. Ya surau itulah. Nah, seperti anak kita yang tadi baca Al-Quran. Kalau sempat anak kita itu masuk ke pondok kita, ke sekolah saya beasiswa. Gratis. Tidak ada bayar uang makan. Tidak ada bayar uang sekolah. Saya yang kasih makan. Sampai tamat. Anak yatim ini sekolah kita sampai hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada bayar Pak, tidak ada bayar. Uang sekolah tidak ada bayar. Kaya kah, miskin kah, anak yatim kah, orang pintar kan tidak ada bayar. Hanya uang makan aja dibayar oleh mak dan ayahnya. Kadang anak yatim awak bantu lo tu, nyo 7 atui sebulan, awak bantu 3 atui, sampai atui yang mak membayar. Berarti 1 seminggu, 1 seminggu, 1 seminggu, 1 seminggu. Kadang ada lo mak melapor ke awak tu. Ustaz, oh Ustaz, apakah? Kamu ada ke mengecek ke Ustaz? Apa? Malu dan rasanya Ustaz. Ya kalau amak-amak tu ada maunya, ikonnya tak tahan ya. Kalau ada maunya itulah. Ya kalau laki besok kalau melenggok-lenggok, bini tu hati-hati je lah tu. Ada tembak je tu. Ada apa Kak? Malu saya bilang Ustaz, tak apa-apa. Ini Ustaz, anak ni dah 3 bulan tak bayar makan. Oh, kenapa tak bayar? Itulah Ustaz, saja ayahnya tak ada. Konyo abangnya sekolah jo, kakaknya yo jo, inyo yo jo. Atau hilang akal rasa cari piti Ustaz. Jadi hilang akal itu tak sekolah nampak anak lo. Jangan, tak boleh. Banyak jalannya leka. Gratis bisa nak koma, tak bayar makan. Baca Ustaz, lah yang muaka, Ustaz ganti ayah jomboh ini. Malah cocok nak. Lesai nak. Jadi apa-apa di siko kalau ada keluarga awak nak mati pajak, urus pajaknya balik. Ya dapat beasiswa anaknya. Mu. Pak, ibu nak tahan ngolak dia betul-betul munculnya. Ada harapan mah katanya. Jadi begitu. Oh Ustaz, saya tahu Ustaz. Saya semangat ibadah saya tahun baru Islam ni Ustaz. Zikir. Pokok tiap malam saya berzikir 2 jam. Sebelum sampai 2 jam tak akan berhenti. Tak akan berdiri saya Ustaz. Bagus. Jadi ada semangat jihad beramal ibadah tu ada. Ayyajtahida fi ta'ah kata Rasulullah. Sungguh-sungguhlah kamu di dalam berbuat taat. Zikir. Orang yang berzikir itu ma'aya Masya Allah luar biasa. Allah banyak dalil dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha qiyaman wa qu'udan. Dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Nak sedang tongkat, nak sedang duduk, nak sedang berbaring, silakan zikir.
Kalau orang berzikir mak dan ayah, Allah yang akan memanggil, bukan kita yang meminta kepada Allah. Allah yang minta kepada awak. Apa? Ni dalilnya ada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, orang yang zikir tatmainnul qulub, hatinya tenang, aman. Maka amat ayah awak dulu, cobalah tengok anak 7, anak tak boleh aman, nak ada macam ada yang dimakan lado ubi, itu aja masih esenya tu tenang. Anak 5, anak 9, anak 10, nak ada pembantu tu aman. Beda dengan orang ngawak kota-kota aku, anak 2, pembantu 5, bercokak je le pak. Karena zikir tak ada. Zikir tak ada. Cobalah. Oh mau kalimat apa tasrah. Oh istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oh nak tahmid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Oh nak tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Oh nak tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu tengok ayat-ayat atuk-atuk dulu. Bangun awak jam 3 malam tak dengar je ayat subhanallah subhanallah subhanallah, jaga awak jam 4 malam subhanallah subhanallah subhanallah, jaga awak jam 5 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang hidupnya. Padahal dia makan ubi, pucuk ubi, ikan teri. Kalau seorang kampung kami ada namanya ikan lomek, namanya ikan lomek. Nama ni gigi, nama putih gigi nama. Ikan apa nama si kau nama? Awak buat sambal lomak tu, tapi awak tokok-tokok tu. Itulah, itu orang hidupnya. Kadang amak-amak ni dengan suaminya, ayah-ayah amak-amak waktu tu, bawanya boleh 2 tekong. Bawanya ke sawah. Siap kerja je boleh masak amak. Ayah lolok di pondok kecil. Pondok tu tak pakai bantal, tak pakai kasur, tak pakai tikar. Berbunyi yang yang amak masak, menyiramnya tak ayu meneral macam ikut tu, ayu boncah. Bau lumpuh je bau kobau. Masak amak, dah masak ikut. Buatnya ada ikan teri tu ada masuk ke dalam alat digiring. Ada di pematang itu ada tongak, tahu tongak? Bahasa Inggrisnya terong. Dibakarnya bawa tungku tu hitam, ada giliangnya, inta hitam di angin, inta hitam di arang, tak boleh dah. Dah selesai dipanggilnya, tuan, jago tuan makan le. Dulu bagi tuan aja suaminya sama istri, suami pada istri, itu kau, istri pada suami, tuan, itu aja mesra dulu. Makan 2 tekong masaknya, makan selesai suami istri laki bini ada amak awak dimakan di pematang itu. Kata ayah, tuan, tengok selemo keluar. Tak ada tisu, mana ada tisu. Meleleh si kau melintang lah tu. Sodap makan. Kenapa? Kena tenang pikiran, enak perasaan. Ini orang makan ni, pilih restoran mana nak makan. Nak pakai AC, nak kipas angin. Nak apa sejuknya bisa di setel. Atau letak ada sambal tu. 8 boleh macam. Kata ayah, kata apa tu? Mano nak lomak ni, mano nak lomak. 8 boleh, ada sempodi, ada iko, ada itu. Anak tahu tu nak lomak dah, macam iko je, itiak kayaknya tu. Nak tahu tu nak lomak. Kenapa? Karena sini tak aman. Sini tak aman. Kenapa? Gosok datangnya ke PK menangkuk tak melakang. Zikir. Kena saya kaji bawa yang kaji tua nama bawa coklat mak ya. Yang hadir ke banyak yang tua. Kau ya ada tak ya 1 tahun kau tu lihat. Maaf ya. Nah, jadi semangat ibadat. Saya ahli zikir. Oh, saya enggak usah. Saya ahli anak yatim. Pokok anak yatim tiap bulan 11 orang tu saya yang membayar uang sekolahnya. Masya Allah. Kan luar biasa itu. Bak kecek orang tua awak, sia namanya bertanam, inyo kan banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut.
nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepadamu sebelum datang ajal merenggut nyawa. Kalau ajal merenggut nyawa, entahlah. Entah siapa yang akan memandi awak, entah siapa yang akan menyolatkan awak, entah siapa yang akan mendoakan kita. Tak tahu, tak nampak gambarnya. Okey, panjang lagi sejarahnya. Hijrah, pindahlah Rasulullah ke Madinah. Oh, Rasulullah kan ada masuk ke dalam gua Sur, Ustaz. Oh, panjang ceritanya nanti itu. Ularnya begini-begini, begitu-begitu kata tindakan sahabat, panjang cerita. Kita langsung ke Madinah aja. Belum sampai Rasulullah di kota Madinah, baru di gerbang, kalau saya ada gerbang. Di gerbang, oh, dah disambut oleh masyarakat Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Disambut Rasulullah. Yang menyambut ada Nasrani, ada Majusi, ada umat Islam, ada Yahudi, ada Bani Qanuqa, ada Bani Nadir dan lain-lain. Tak satu suku. Begitu orang menunggu kedatangan Rasul. Makanya amak ayah kalau ada datang, tak wali kota, tak gubernur, tak nenek mama, orang-orang penting, itu sunat hukumnya disambut dengan selawat, marhaban, berzanji, atau mungkin ada budaya kampung tak silik, tak dikir, tak apa namanya, boleh. Itu hukumnya sunat. Kita tengok Buya Abdul Samad awak, tuan guru awak, kalau ceramahnya kalau luar-luar kota awak, kalau luar negeri, coba tengok. Ada 300 meter itu berjalan, disambut oleh masyarakat di pinggir jalan. Ada yang 500 meter, hampir setengah kilo itu, disambut. Kenapa? Karena hukumnya sunat. Beda dengan saya yang datang, tidak ada seorang yang menyambut. Ustaz, janganlah bergarah Ustaz. Bukan, karena saya maklum orang tadi sedang solat. Iya kan? Amalan saya tadi itu adalah terlambat 2 rakaat, masbuk saya. Apa dia nak sambut nasib badan? Orang sedang solat tadi. Pada pengurus sudah diduk jantungnya Ustaz. Aku sarloknya Ustaz. Ustaz masajidnya sebelah kiri Ustaz. Pokoknya kamu tengok tadi sebulan motibo ndak normal darahnya jalan. Jadi hukumnya begitu. Nah, di Madinah Rasulullah hebat. Orang kaya, raja, penguasa, tidak dipandang agama. Apa dia bilang sama Rasulullah? Muhammad, tinggallah di rumah saya besar, ada 2, ambillah 1, ambillah. Itu kebun saya, ambillah ya Rasul, ambillah hai Muhammad. Semua orang meminta. Karena kedatangan Rasulullah rahmatan lil alamin. Apa jawaban baginda Rasul yang mulia keluar dari mulutnya yang indah itu? Wahai tuan-tuan, saya tidak menolak dan tidak menerima. Tetapi di mana onta saya berhenti, disitulah saya tinggal. Diiring oleh orang banyak. Berdoalah orang, ya Allah, ya Tuhan, sesuai dengan agama waktu itu. Di rumah ambon tak berhenti, di tanah ambon tak berhenti, di tokek ambon tak berhentinya. Di mana onta Rasulullah berhenti? Pas berhenti di makam beliau sekarang itu, dekat Raudhah. Tidak di tanah penguasa, tidak di tanah rakyat jelata, tidak di tanah raja, tapi tanah yang kosong. Di situ indahnya Allah memberikan pelajaran untuk kita bersama. Artinya Rasulullah hidup tidaklah berat kanan, berat kiri, tetapi adalah untuk semua. Akhirnya buat di dakwah aman kota Mekah, doa kota Madinah. Dulu namanya Madinah tu Yasrib, kota yang bencana. Penyakit tiap tahun. Masyarakat bilang, hei Muhammad, tukarlah nama kampung awak. Kau penyakit tiap tahun mematikan. Hendak lohmak bunyinya, tukarlah. Ditukar oleh Rasulullah, namanya Thayyibah. Makanya sekarang kalau kita berangkat ke Madinah, itu banyak hotel-hotel menjadi kenangan, Hotel Thayyibah. Tambah bagus, masyarakat minta lagi, hei Muhammad, tolonglah tambah nama sahabat kita, robah yang lebih baik lagi. Dirobah dengan Madinah. Ini Yasrib, Thayyibah, Madinah. Tambah bagus, ditambah lagi, minta masyarakat Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Artinya Bapak dan Ibu, masyarakat Madinah waktu itu adalah masyarakat yang kompak, demi keamanan, demi ekonomi, demi pendidikan, tidak dipandang siapa dan dari mana. Kalau tidak agama, silakan. Lakum dinukum. Oh, beramal ibadat. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi tidak dipandang.
Begitu ingin kompak bersama. Jadi hijrah yang kedua kita ambil, mailah bersama-sama awak kompak, mailah sama-sama awak harmonis, silaturahim juga elok-elok. Yang muda-muda macam kawan-kawan ambo, buatlah amak orang amak awak, ayah orang ayah awak, atu orang atu awak, enek orang enek awak. Mbak kata orang Melayu, kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Lain jelas. Maka Allah sampaikan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surah Hujurat ayat ke-13. Hai manusia, aku jadikan kalian laki dan perempuan bersuku berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Batak, ada Sunda, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Oh, orang kampung-kampung, ada suku Domo, ada Piliang, ada Pitopang, ada Melayu dan lain-lain. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Indahnya hidup ni mak dan ayah. Kalau awak elok jurang murah rezeki. Kalau awak putih hubungan awak dengan dosana payah hidup. Lain paham? Bu. Makanya awak kadang-kadang serba payah je awak hidup, serba payah je. Kayo awak curiga orang, codi awak adu domba di orang, ancak awak caci apa, cemburu orang, buruk awak caci di orang, miskin awak ada juga di orang. Tu balik Ustaz, mati awak sanang orang tu. Kau macam ambo kau sama ayah, oh banyak orang sonang, iya, ada orang tak sonang, banyak juga. Kalau sempatlah ambo-ambo ustaz-ustaz kecil-kecilan macam kau berbunyi dua, entahlah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kadang jalan-jalan di Madinah itu di Jabal Uhud, Jabal Ma'ni dan ya dan lain-lain lah jalan-jalan. Ada atuk-atuk tu dalam gerobak. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Apa kabar? Baik, baik. Cerita-cerita sama beliau sampai tanya masalah keluarga. Kam zaujah Pak? Kamu zaujah Syekh, bapa orang bini apa Pak? Ada jawabnya, salah satu 3 bini dan ni. Orang gerobak kalau cowoknya 3 bini. Kau kalau dinas seorang bini. Tanya Allah, kamu walad Pak? Bara orang anak Pak? Isna asyara, 2 orangnya, koncangnya apa tu? Lama-lama cerita-cerita dia balikkan pertanyaan itu sama saya. Wa antum kau zaujah wa ang marabinya wa ang. Antu jawab al-wahidah. Surangnya Pak, bongak wa ang man ini Pak. Ke awal kau agak susah. Oh Pak RT bini 2 RW bini tambah susah. Ustaz bini tambah payah. Ada tetangga saya Pak, saya kan tinggal Pekanbaru juga dalam kota tu Ada tetangga saya, RT, enggak, RW, enggak, pengurus masjid, enggak, pengurus sosial, enggak, anak yatim, enggak, pemuda, enggak. Apa tidak aja ada 3 bini, onok je orangnya Pak. Ada selero sama je awaknya. Entahlah. Bu. Kalau kami nambah bini, lain rela Bu. Kadang-kadang itulah Pak, kita bujuk isteri supaya mau dia rela kita dia izinkan kita menambah isteri. Kita bujuk, kita rayu. Kau boleh cincin untuk inyo, boleh golang untuk inyo, yang mengizinkan awak indah jodoh. Wak boleh jalan-jalan ke Danau Toba, wak boleh ke Bogor ke dekat Nandingin tu, boleh ke Kuala Lumpur ke apa namanya tu, Pronas itu ya. Bangunan Kembar itu buka situ, buka ke Danau Toba ke Medan, akhirnya tak bongkar jo rahsia awak. Iko kiranya udah yo, iko kira papa yo, balik namanya nak berbinyi jo, bawa jalan-jalan nak berbinyi jo. Lah 3 tahun buat apa dong, 3 tahun buat apa cakap kau, akhirnya berbinyi lah. Lah ini zina ya pi laponu, pak laponu. Inilah, nak ngadi-ngadi tu banyak sini nak pelah ke situ. Nak jando-jando tu semua orang tu pelah. Jualan kau, yo, cik yo syaratnya. Awak dulu syarat tu lah doa. Cik yo syarat, syaratnya longkang mai dan dulunya. Iko nak apa tu melongkang mai-nya tu tak susah dah Pak. Nyo nak mati-mati doa.
Jadi Bapak Ibu, artinya buatlah keharmonisan dalam rumah tangga harmonis, jamaah awak harmonis, masyarakat harmonis supaya hidup ikut barokah dalam Taala. Walau anna 'alal qura amanu wattaqaw la fatana 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Jika penduduk kampung taat ibadat, elo inyo samu inyo, la fatana 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah turunkan berkah, zoki, pikiran yang tenang, tutur kata yang penuh bijak, hati yang lapang, ada aja yang menolong kita, memudahkan kita. Itu namanya semuanya rezeki. Atau mungkin anak sukses, pekerjaan diterima, yang lulus dari sekolah, cucu kita melahirkan anak, melahirkan dengan dalam baik. Itu semuanya rezeki ya mak ayah. Allah mudahkan. Api akur sesama awak. Biarlah awak miskin asal dihormati di orang. Biarlah awak bodoh tapi dimuliakan orang. Apa guna anca, apa guna awak istilahnya codi tapi awak dicemooh dia orang. Lain jalan senang. Jadi kadang-kadang awak macam itu ada seketek-seketek sombong, seketek-seketek lowe lubang hidung itu nak tahan awak apa. Tapi buat rumah, kini rumah, atau pintu godang, tu jalan, dapat beli almari, abadon almari ke pintu godang je nampak dia orang tu. Padahal almari yang dibeli itu kreditnya sombong. Pergi kondangan, pakai cincin 1,5 emas, berhenti dari mobil, turun dari Honda, jalan ke tempat pesta tu 60 meter, anak sana ikut tangan yang melentik lantiak tanah. Siap makan kau duduk macam ikut, sambil ngubah pisang, kajak, cucuk lah bang hidung, saja. Tu amak-amak di kampung kami tu pak, kalau suka merasa parah dari itu lah. Yang iyo nak nindak. Nah kini wak hapus, kini hijrah wak berubah. Buatlah kelompok ibu-ibu hijrah, bagaimana dengan santun, dengan baik. Ayah-ayah pun macam itu juga. Ya hijrahlah, berubahlah wak elok. Khairum min khairin, elok bertambah elok. Selama kau duduk di kedai domino jam 10 baru pulang. Kini mulai jam 10 lah pulang awak. Kadang ibu mau nengok, pak ibu mau nengok. Kecil nak laki-laki, ada kecil nak laki-laki nak pulang-pulang dah. Iya, ibu ni kerjanya Masya Allah luar biasa, 24 jam. Iko lu sampai pulang kain di rumah, lu malipek lah, lu mau gosok. Iya tu nak bu. Bangun pagi piring belum dicuci lagi. Kopi laki dah buat laki ngorok je. Belum lagi anak diantar, cucu lagi diantar. Ini le mau dibuka. Ibu nengok mama ke ibu dan nengok apa? Iya. Kau adalah hak orang Tino mencaraikan laki, pak ya. Sebanyak-banyak lah di jalan gadang kau laki-laki gilo. Iya. Yang kerajo bini, yang melanjo, yang masak, mantap anak sekolah, menjapui anak sekolah, laki mengangkang aja. Nani yo nani ndak. Nah kini nak kerja sama-sama bekerja awak supaya harmonis rumah tangga. Harmonis rumah tangga tentu Pak RT, Pak RW senang pula dalam masyarakat. Lolok Pak RW, lolok Pak RT. Wah kadang-kadang itulah. Ada orang bercakap-cakap Pak RT dibangunkannya, Pak RT dijagokan. Coba. Kadang-kadang hibur lah dengan Pak RT. Kadang-kadang badan Pak RT itu adalah puri lah. Jadi sesama lah Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, makanya untuk itu saya tinggalkan kenangan buat kita bersama. Untuk mengikat yang kita sampaikan hanya 2 saja tadi. Yo semangat beramal ibadat, pilihlah mana yang kita suka. Yang kedua semangat kita bersilaturahim elok-elok dalam awak, jalin kebersamaan, jangan baca perbedaan. Ada syaratnya Pak Ustaz, ada 3. Mulai malam ini jangan dibaca dosa orang, kurangilah dosa awak. Dan tidak terbilang dosa awak. Yang kedua, jangan suka membongkar dan menceritakan aib orang, tutuplah aib awak. Semua kita punya aib. Yang ketiga, jangan dibaca kekurangan orang. Kekurangan awak banyak. Makanya kalau tidak sempat awak ceritakan orang, berarti awaklah sibuk memperbaiki diri sendiri. Itulah hijrah yang sesungguhnya adalah perubahan terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, cukup demikian kerana hari sudah jam 12 kurang 2 jam. Iya atau enggak?
Jadi demikianlah hama ayah, mudah-mudahan bermakna manfaat. Saya sangat senang bahagia. Sudah lama saya lalu lalang di jalan kita ini, tapi belum diizinkan oleh pengurus untuk masuk ke dalam. Hari ini diizinkan, makanya bersyukur kali saya. Tapi di balik itu sebelum ditutup, Bapak Ibu, saya mohon doa selalu. Bapak Ibu, kawan-kawan, abang-abang kami, yang kami kadang-kadang pergi ceramah cukup jauh, ada ke Jambi sampai ke Medan, Sumbar sekitarnya. Kalau Sumbar jalan tuh udah maklum kita. Bagus memang bagus, tapi kadang-kadang yang sunyi banyak. Jadi mohon doa Bapak Ibu, selamat kami dalam berdakwah, menyampaikan kesan-kesan agama, silaturahim dengan sanak keluarga kita. Tentu kami kepada Bapak dan Ibu seluruh jemaah, ya diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan, beramal ibadat. Besok bila kita menutup mata, mudah-mudahan kita dalam bersujud dan beribadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian amat dan ayah, bila silap dan salah mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.